Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang tulisan Pater Tuan Kopong MSF untuk kita minoritas. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Akhir-akhir ini kita dipertontonkan dengan berita tentang kepulangan seseorang dari negeri yang jauh di sana. Saat itu kepergiannya dianggap sebagai pelarian atas dijadikannya dia sebagai tersangka atas beberapa kasus. Masih terngiang di benakku bagaimana Gus Dur yang begitu dihormati namun dengan gampang dihina dengan beberapa kalimat. Belum lagi persoalan salam khas orang Sunda yang diplesetkan, juga pengolokan terkait bidan yang membantu persalinan Bunda Maria. Namun rupanya saat kembali ke negeri tercinta, luapan cinta para pengikutnya sampai membanjiri Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kata berita, banyak jadwal penerbangan di reschedule, ada fasilitas umum yang dirusak dan lain-lain. Untuk mewakili perasaan saya dan mungkin beberapa dari kita, menarik untuk menyimak dua tulisan Pater Tuan Kopong. Tulisan yang pertama ditulis di Manila 13 November 2020 dengan judul "Untukmu sang pemabuk agama, menjadi berani belajarlah pada keberanian salib minoritas." Ada pepatah klasik mengatakan demikian. Orang yang kuat di tengah setiap persoalan hidup adalah yang pernah mengalami kejatuhan dan kegagalan. Orang hanya bisa mengalami sukacita ketika pernah merasakan penderitaan. Dari pepatah klasik ini, saya kemudian menyadari bahwa keberanian menghadapi para pemabuk agama ketika sudah terbiasa mengalami penderitaan atau paling tidak menjadi bagian minor yang tertindas dari kaum pengecut berbaju sirahkan agama yang hanya bisa mengandalkan keberanian berjamaah. Fakta hari ini menjadi jelas bahwa mereka yang selalu meneriakkan agama mentakbirkan nama Allah hanya mampu membuat bising di tengah keramaian. Namun bisu di tengah senandung seorang perempuan yang mampu membongkar kebobrokan akhlak sang ahli agama, yang dalam dandanan fisik kelihatan suci namun bagian dalamnya penuh kotoran dan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran yang terserak dalam bahasa tak bermoral. Saya akhirnya bisa bersyukur menjadi bagian minoritas di negeri ini, karena keberanian minoritas tak pernah berjamaah ketika salib sang penyelamatku dihina. Aku bangga menjadi bagian terkecil di negeri ini karena keberanian terkecil tak pernah berjamaah mengancam, bahkan mencaci maki ketika kelahiran Tuhanku dilecehkan, bahkan rumah ibadahku dibakar dan peribadatan dilarang serta dipersekusi. Keberanian sang minor adalah keberanian dalam keteladanan salib, kekuatan yang terkecil karena sudah terbiasa mendapat penindasan. Namun bukan berarti takut. Diam dan mungkin bungkam kami adalah keberanian yang sedang mengajarkan kepadamu bagaimana seharusnya dan sejatinya beriman dan beragama. Itulah keberanian salib dari suara minor yang tersalib. Iman dan agamamu tidak akan pernah menyelamatkan orang lain ketika tak mampu menyelamatkan dan mengubah akhlakmu sendiri. Pada akhirnya revolusi akhlak yang diteriakkan hanyalah menjadi sebuah mantol kemunafikan pelindung segala kebusukan dan kebobrokan. Ketika hanya ada ancaman dan caci maki berjamaah yang selalu menjadi perisai keberanianmu, lantas akhlak siapa yang harus direvolusi? Hanya Nyai yang bisa menjawabnya. Lalu tulisan yang kedua ditulis di Manila 15 November 2020 yang berjudul "Dia bukan imam besarnya bangsa Indonesia, dia rakyat biasa seperti saya." Dia sama seperti saya, rakyat biasa seperti saya. Jika kemudian dia dipuja-puji oleh pengikutnya sebagai yang besar atau apapun lainnya itu hanya untuk kelompoknya dan bukan untuk Indonesia. Namun kamu anak emaskan dia yang menghinamu bahkan Pancasila, sedangkan aku yang merindukan doa dan ibadah pada Sang Khalik harus menutup pintu rumah ibadahku atas nama ketaatan dan kesetiaan pada protokol yang engkau undangkan. Dia rakyat biasa seperti saya, namun dia juga selalu menghujat dan membencimu. Justru engkau lindungi dan bertekuk tak berdaya di hadapannya. Mereka yang merindukan konser meriah bersama pendukung mereka dilarang atas nama pemutusan penyebaran pandemi ini. Tetapi ketika mereka berkerumun bahkan merusak fasilitas umum bandara dan juga menjadi penyebab batalnya penerbangan penumpang lain,
Justru kalian jaga, bahkan dengan mudahnya mengatakan akan mengganti kerusakan yang dirusak oleh mereka. Tidak apa-apa, nanti diganti, demikian sabdamu. Dia rakyat biasa seperti saya, dia yang selalu menghinamu, sedang mereka yang taat mengikuti perintahmu justru harus menerima kenyataan pahit ketika rencana pernikahan bahkan mudik harus dibatalkan demi menyelamatkan Indonesia mendukung para pejuang kemanusiaan. Tapi dia justru engkau hadiahkan 10.000 bahkan mungkin 20.000 masker dan 10.000 hand sanitizer. Ketika pejuang kemanusiaan yang berjibaku dengan pasien setiap waktu bahkan harus meninggal dunia demi menyelamatkan pasien. Di saat yang sama engkau justru menyelamatkan ribuan orang yang selama ini selalu mengusik keutuhan NKRI dan Pancasila. Ketika suara perlawanan Nikita Mirzani menjadi suara kebangkitan untuk melawan setiap perilaku keji mereka yang selama ini mendera Indonesia berujung cacian bahkan ancaman. Engkau bahkan tak menggubris atau memberi perlindungan dan rasa aman bagi seorang perempuan yang adalah ibu bagi semua. Tetapi engkau justru menjadi pahlawan bagi mereka yang selama ini menjadi ancaman bagi kebinekaan, mengizinkan mereka berkerumun bahkan melayani mereka. Saya tidak iri ataupun cemburu karena ketidakadilan yang dipertontonkan, melainkan karena saya berbela rasa dengan mereka yang di PHK. Karena krisis yang menimpa perusahaan tempat mereka mencari nafkah, para dokter dan perawat yang terus berjuang menyelamatkan nyawa banyak orang meski nyawa mereka sendiri, bahkan keluarga untuk sementara jauh dari perhatian mereka. Para artis yang mengurungkan segala konser mereka, anak-anak sekolah yang harus belajar dari rumah. Dan juga umat Tuhan yang harus menahan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhannya di rumah-rumah ibadat. Semoga engkau sadar bahwa yang sedang engkau layani itu adalah seorang rakyat biasa dan bukan imam besarnya bangsa Indonesia yang tidak pernah memberi nilai tambah bagi kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kualitas seseorang tidak diukur dari gelar yang diberikan dan melekat dalam dirinya, melainkan dari perilaku yang membawa berkat bagi orang lain. Itulah kedua tulisan Pater Tuan Kopong MSF yang kami ambil dari Facebook pribadi Pater Tuan Kopong. Kita doakan semoga para pemimpin negeri ini semakin menyadari arti keberpihakan mereka kepada orang-orang kecil yang taat. Kita juga turut mendoakan misi perutusan Pater Tuan Kopong MSF di Manila berjalan dengan lancar, semakin bijaksana dan penuh pelayanan. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.